Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang sempat tanya sama saya, Kak, apa sih tugas-tugas yang ada di atas kapal itu? Apa sih yang dikerjakan di atas kapal itu? Jabatan apa aja sih yang ada di atas kapal? Nah, di video kali ini saya akan membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing di atas kapal. Oleh karena itu, saksikan video berikut ini. Kali ini saya akan membahas tugas-tugas officer maupun tugas-tugas masinis. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas itu. Tetapi di awal saya akan membatasi. Saya membicarakan tugas-tugas di kapal berdasarkan kapal feri atau kapal kargo. Berbicara seperti di kapal feri atau kargo, itu terbagi atas 3 departemen. Yang pertama ada departemen dek. Yang kedua, departemen mesin. Yang ketiga, departemen catering atau departemen makanan. Meskipun begitu, yang favorit tetap itu ada 2, yaitu departemen dek atau departemen mesin. Mengapa 2? Karena departemen catering biasanya berada di bawah departemen dek, yaitu di bawah mualim 1. Oke, departemen dek itu biasanya di jabat paling atas itu mualim 1. Kemudian mualim 2, mualim 3, lalu di bawahnya itu ada bosum atau serang, ada jurumudi, dan paling bawah ada klasi. Ada juga pelayang yang paling bawah lagi. Sementara di kamar mesin, itu dimulai dari yang paling tinggi yaitu KKM atau kepala kamar mesin, kemudian second engineer, kemudian third engineer, kemudian fourth engineer. Lalu di bawah itu ada electrician, ada mandor mesin, kemudian oiler, dan ada juga wiper. Nah, kenapa kapten bukan bagian dek? Karena sesungguhnya kapten itu bukan orang dek. Dia adalah membawahi seluruh departemen kapal, baik dek maupun mesin. Jadi kapten itu bukan orang dek. Jangan salah paham, kapten itu bukan orang dek. Begini, di dalam Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 nomor 17 ada definisi yang istilahnya awak kapal. Awak kapal itu adalah seluruh orang yang bekerja di atas kapal, termasuk nahkoda atau kapten. Itu awak kapal. Lalu ada definisi lain, yaitu anak buah kapal. Anak buah kapal adalah bukan bawahan, bukan rating. Officer pun adalah anak buah. Karena menurut Undang-Undang Pelayaran, anak buah kapal itu adalah awak kapal selain kapten. Ingat itu. Jadi, chief engineer, chief officer, sampai ke bawah itu semua anak buah kapal. Selain fungsi awak kapal, dia juga berfungsi sebagai wakil perusahaan. Itulah kapten. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa sih tugas dari chief officer atau biasa disebut mualim 1 di atas kapal? Nah, chief officer merupakan orang tertinggi di bagian dek. Tugas utama dari chief officer itu tetap yang pertama adalah tugas jaga. Dia tugas jaga jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Dan
jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, di luar jam jaga tersebut, Chief Officer memiliki tugas-tugas lain seperti tugas maintenance atau perawatan kapal. Bukan dia yang maintenance, bukan dia yang merawat kapal, tapi dia yang bertanggung jawab atas perawatan kapal, memastikan bahwa kapal itu berada pada kondisi yang baik. Bagian-bagian kapal yang berada di dek ada second officer atau mualim 2. Nah, second officer ini biasanya dia memiliki tugas-tugas pokok yang utama, tetap sebagai officer on duty. Tugas jaga officer itu biasanya jam 12 malam sampai jam 4 pagi dan jam 12 siang sampai jam 4 sore. Di luar tugas jaga ini, dia mempunyai tanggung jawab membuat basic plan atau membuat alur pelayaran dan bertanggung jawab atas semua alat-alat navigasi yang berada di anjungan seperti radar, ECDIS, GPS, dan sebagainya. Kemudian bertanggung jawab atas alat-alat kesehatan di atas kapal. Nah, di bawah mualim 2 ada third officer atau mualim 3. Dia mempunyai tugas jaga dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, jam 8 malam sampai jam 12 malam. Di luar itu, dia juga mempunyai tanggung jawab atas semua alat-alat keselamatan di atas kapal, seperti skoci, life jacket, life buoy, dan life raft. Lalu, di bawah mualim 3 itu ada bosun atau serang, yang bertanggung jawab sebagai kepala kerja di dek. Lalu di bawah bosun ada jurumudi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dinas jaga di anjungan dan bertanggung jawab kepada bosun atas kerja atau maintenance. Di bawah jurumudi itu ada kelasi yang harus melakukan pembersihan dan melaksanakan maintenance. Kemudian ada pelayan yang bertugas membersihkan inventaris kamar ABK dan ruangan lainnya, serta menyiapkan kebutuhan awak kapal. Lalu, pada departemen mesin, jabatan tertinggi yaitu KKM atau Chief Engineer, kepala kamar mesin, di mana mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua permesinan yang ada di kamar mesin dan yang berada di dek. Di bawah KKM atau Chief Engineer itu ada Second Engineer atau Masinis 2, di mana mempunyai tugas jaga yaitu jam 4 pagi sampai jam 8 pagi dan jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam, dan bertanggung jawab langsung terhadap KKM atas perawatan mesin induk. Di bawah Masinis 2 atau Second Engineer itu ada Third Engineer yang mempunyai tugas jaga pada jam 12 malam sampai dengan jam 4 pagi dan jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab perawatan atas auxiliary engine atau permesinan bantu di atas kapal. Di bawah Third Engineer atau Masinis 3 ada Fourth Engineer atau Masinis 4 yang mempunyai tugas jaga yaitu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, jam 8 malam sampai jam 12 malam, yang bertanggung jawab langsung terhadap KKM atas perawatan semua pesawat-pesawat bantu yang ada di kamar mesin ataupun di atas di dek. Kemudian di bawah Fourth Engineer atau Masinis 4 itu ada Electrician atau juru listrik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu masinis jaga dalam melayani kebutuhan listrik di kapal, menjaga dan mencatat inventaris spare part dan alat-alat listrik, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasannya. Kemudian ada mandor mesin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan, kebersihan, dan seluruh peralatan di kamar mesin, serta menginventaris
spare part tersebut. Kemudian di bawah mandor mesin ada juru minyak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu masinis jaga dalam melayani kebutuhan mesin. Kemudian di bawah juru minyak ada wiper yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan di kamar mesin, melayani kebutuhan mesin, minyak, pelumas, bahan bakar, dan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab di atas kapal. Apabila ada kekurangan, silakan komen di bawah ini.